Pernyataan Bung Ade bahwa Gibran adalah wapres terbaik sepanjang sejarah Indonesia itu memang wow banget sih. Wadidaw. Ya semestinya tidak hanya terbaik sejarah di Indonesia, seharusnya terbaik se-Asia atau sekalian aja sedunia gitu loh, tanggung. Husnuzon saya, Ade Armando itu sedang mengajak seluruh anak bangsa ini untuk kembali membaca sejarah. Oh, setiap zaman itu ada manusia-manusia terbaik. Bahkan kita pernah memiliki seorang yang sangat luar biasa, namanya Bung Hatta. Kita pernah memiliki wakil presiden yang sangat cerdas, namanya Pak Habibie. Itu kurang hebat apa itu ya? Ya jadi banding-bandingke lah. Tapi kalau yang banding-bandingke Ade Armando, ya mesti kalah. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Saya Haryanto, Mas Jaga Budi Santoso. Ya Mas. Sehat ya Mas ya? Sehat. Alhamdulillah. Sebagai wartawan dulu ya, wartawan sepak bola. Dan sangat mengemari sepak bola. Siapa pemain terbaik di Indonesia? Di Indonesia ya? Nah, di Indonesia. Ya, banyak sih. Banyak. Coba satu atau dua. Terbaik, kalau terbaik itu kan satu sebenarnya. Ya, Ferdinand, Pak Ferdinand, siapa? Marcelino Ferdinand. Oh, itu yang sekarang. Ya. Kalau yang di masa lalu? Kalau dulu kan, kalau zaman-zaman saya itu ada Widodo Ciputra. Yang full salto ke gawang. Selain talentanya bagus, tekniknya bagus, kepribadiannya juga sangat bagus. Dia ramah, tidak pernah sombong kepada siapapun. Ya, saya mau ngagumi dia. Tapi jangan salah, Mas Kohar ini sepak bola juga kamus hidup ini, sepak bola Indonesia maupun dunia. Enggak terlalu lah. Biasa. Kalau kan penggemar berat Lamine Yamal. Iya, Lamine Yamal. Karena dia fenomenal lah. Pemain masih umur 17 tahun, tapi sudah 100 cap, 100 pertandingan. Sudah membuat gol-gol yang luar biasa dan fenomenal. Dan mulai dibanding-bandingkan sama Ronaldo, sama Lionel Messi. Ya, ketika usianya sama segitu, baik Messi maupun Ronaldo belum ada apa-apanya. Tetapi kan sepak bola membutuhkan konsistensi. Jadi kalau terus-menerus ya konsisten. Ini opening membanding-bandingkan ini. Ya. Kenapa saya tanyakan? Karena kan pekan lalu ya, Ade Armando, kader PSI, doktor ilmu komunikasi ya beliau ya, dosen ilmu komunikasi di Universitas Indonesia kan mengatakan bahwa Mas Gibran itu mungkin, ada mungkinnya juga dia sebutkan itu, menjadi wakil presiden terbaik sepanjang sejarah kita disebutnya, pasti sejarah Indonesia lah, gitu. Nah, kemudian itu kan mendapatkan respon yang sangat beragam ya. Sebagian besar responnya ya mengkritisi pernyataan tersebut, bahkan tidak sedikit yang mencaci maki. Ade Armando yang mengatakan bahwa Gibran adalah wapres terbaik sepanjang sejarah Indonesia, itu apa? Nah, itu kalau saya jawab pakai bahasanya Pak Jokowi, ya enggak tahu saya. Tanya saya. Kalau bukannya tanyalah Ade Armando kan gitu. Tapi di wawancara di mediaindonesia.com kan dia sudah menyampaikan penjelasannya kan. Ya. Artinya gini lah, membandingkan seseorang dengan zaman yang berbeda tentu saja agak susah ya. Karena setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya gitu kan. Setiap era ada zamannya, setiap zaman ada eranya. Jadi gimana itu bulet aja muter-muter itu ruwet gitu. Jadi apa yang tadi Mas Har sampaikan di opening ketika menanyakan pesepak bola Indonesia yang terhebat, tentu saja ya kalau dalam kamus sepak bola Indonesia ya Abdul Qadir. Karena sampai saat ini belum ada yang bisa melampaui Abdul Qadir dalam mencipta jumlah gol. Yang dijuluki si Kancil. Si Kancil ya. Nah, Abdul Qadir itu pemain timnas dengan jumlah gol terbanyak sampai saat ini. Belum ada yang melampaui dia. Berarti statistik. Iya.
Ya Christian Gonzalez pun juga belum bisa melampaui itu. Apalagi yang akhir-akhir ini ya. Bambang Pamungkas juga belum bisa. Kurniawan Dwi Ilianto juga belum. Ricky Yaakob juga belum. Jadi tentu itu parameternya pasti berbeda karena aturan-aturan dalam sepak bola juga berkembang. Nah, dalam konteks Indonesia tentu kita ya agak aneh kalau membandingkan Wapres sekarang dengan Bung Hatta. Karena zamannya sudah berbeda. Bung Hatta juga Wapres loh. Ya. Kalau dikatakan sebagai Wapres paling hebat sepanjang sejarah, berarti Bung Hatta juga harus dimasukkan dong. Jangan hanya yang terakhir-terakhir aja. Kan penjelasannya Ade Armando kan katanya begini. Mas Gibran itu Wapres terbaik, terhebat ya. Terhebat apa terbaik? Terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Itu karena dianggap oleh Ade Armando peran dia itu tidak seperti Wapres-Wapres sebelumnya. Wapres-Wapres sebelumnya itu kan perannya sebagai ban serep. Ya. Nah, sementara Mas Gibran menurut Ade Armando dia tidak sekadar ban serep. Ya. Karena punya berbagai macam langkah-langkah, terobosan-terobosan, kata Ade Armando sekali lagi. Tidak sekadar pelengkap lah ya. Tidak sekadar pelengkap. Tetapi kita kan lihat, sudah nggak usah jauh-jauh Bung Hatta lah. Yang pernah ada saja, Yusuf Kalla. Ketika menjadi wapresnya Pak SBY, itu dia punya tugas khusus loh. Mengubah penggunaan bahan bakar minyak dari minyak tanah ke gas melon. Ke gas LPG 5 kg, 3 kg. Kenapa? Karena memang waktu itu subsidi BBM sudah sangat tinggi. Nah, subsidi BBM sangat tinggi, sementara kita tidak bisa memproduksi minyak sendiri, dan harga minyak tanah juga paling tinggi, subsidi minyak tanah menjadi paling tinggi. Akhirnya apa? Akhirnya harus ada cara yang lain. Apa yang dimiliki Indonesia saat itu adalah gas. Meskipun LPG-nya kita masih harus impor juga. Tetapi bila dibandingkan dengan minyak tanah, tetap lebih murah LPG. Nah, maka waktu itu Wapres Yusuf Kalla punya inisiatif untuk melakukan itu. Dengan cara bagaimana supaya fiskal kita itu sehat, anggaran negara itu sehat. Ya, salah satu diantaranya adalah mengurangi subsidi, mengalihkan subsidi untuk keperluan-keperluan yang lebih produktif, yang lebih tepat sasaran. Karena yang menikmati minyak tanah kan bukan hanya mereka-mereka yang berhak punya, mendapatkan subsidi kan. Nah, itu menurut saya adalah peran yang luar biasa. Makanya dulu kan JK itu seringkali diplesetkan sebagai J-nya itu jalan, K-nya itu keluar. Jalan keluar. JK itu jalan keluar, atau orang yang selalu memberikan solusi. Pada saat dia menjadi wapresnya SBY. Betul bahwa ketika menjadi wapresnya Pak Jokowi, menjadi wapres untuk yang kedua kalinya, itu sudah agak berbeda perannya. Fungsinya sudah agak berbeda. Tetapi bagaimanapun tidak bisa dikatakan sekadar pelengkap. Nah, sekarang kita lihat, sebetulnya tugas wakil presiden itu apa? Tugas wakil presiden yang benar menurut Undang-Undang Dasar 45 ya memang ya semacam ban serep. Dia membantu presiden, melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh presiden, dan mengganti presiden kalau presiden berhalangan, baik berhalangan sementara maupun berhalangan tetap. Dengan begitu, itu kan namanya fungsinya, istilah ban serep itu kan hanya digunakan kalau ban yang aslinya misalnya tidak bisa digunakan. Bocor atau tidak bisa berfungsi secara baik, maka di situ digunakan ban serep. Nah, itulah awal mula kenapa kemudian istilah ban serep itu muncul. Nah, apa yang dilakukan oleh para wapres sebelum ini, itu ya dia menjalankan sesuai dengan fungsinya, tanggung jawabnya. Nah, Bung Hatta
itu menjadi wapres dalam era yang berbeda. Pertama, Bung Hatta itu adalah tim 9 yang ikut merumuskan Pancasila. Bung Hatta itu adalah proklamator yang ikut membacakan atau mendampingi Bung Karno untuk membacakan proklamasi. Dan yang ketiga, Bung Hatta ini juga pembentuk salah satu tokoh yang punya peran sangat besar, terutama di dalam merumuskan bagaimana demokrasi dijalankan, bagaimana keadilan sosial diwujudkan melalui koperasi. Maka dia disebut sebagai bapak koperasi kan. Sila keempat dan sila kelima itu kan sumbangan yang luar biasa dari Bung Hatta. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu dirumuskan oleh Bung Hatta. Jadi demokrasi ekonomi maupun demokrasi politik itu banyak lahir dari pemikiran seorang Muhammad Hatta. Nah, entoh menurut Ade Armando itu kalah hebat daripada wakil presiden sekarang. Jadi ya ini ya suka-suka Ade Armando lah. Nah, salah satu argumentasi Ade Armando kan Pak Gibran itu sering turun ke lapangan. Yang seperti kita lihat lah, bagi-bagi susu, mengunjungi program makan bergizi gratis, terus kemudian punya ide lapor Mas Wapres. Kemudian ada juga terakhir-terakhir ini bikin konten di YouTube yang bicara soal hilirisasi, bonus demografi, tapi dislike-nya lebih soal penggunaan AI. Awal-awal dislike-nya lebih banyak dari like-nya. Jadi memang pernyataan Bung Ade yang mengatakan bahwa Gibran adalah wapres terbaik sepanjang sejarah Indonesia itu memang wow banget sih. Wadidaw kalau kata anak remaja sekarang. Ya menurut saya sih wajar-wajar saja. Emang Bang Ade Armando ini kan ya cukup sering kan, dan dia kan dan dia mengakui bahwa dia tuh loyalisnya PSI, Pak Jokowi dan keluarga Pak Jokowi. Tapi jangan-jangan sebagai doktor ilmu komunikasi dia punya rencana khusus dengan statement ini. Ya susah kita dari dulu kan juga pernyataannya itu kan sering berseberangan dengan banyak kalangan kan, terutama mereka yang kritis terhadap pemerintahan dan keluarga Pak Jokowi. Sebelumnya kan dia juga menyebut bahwa Pak Jokowi itu adalah presiden terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Ya, dan kalau sampai lembaga luar negeri menyebut bahwa Pak Jokowi itu salah satu nominasi kepala pemimpin negara yang paling korup, ya bagi Pak Abang Ade ya dia terbaik. Ya itu sah-sah saja. Kemudian terakhir dia juga bilang tadi Mas Gibran itu wakil presiden terbaik sepanjang sejarah. Bisa jadi nanti Bang Ade itu menyebut ya Kaisang itu ketua umum partai politik paling baik se-Indonesia sepanjang sejarah. Atau bisa jadi Bobi Nasution nanti dilabeli sama dia gubernur terbaik sepanjang sejarah. Ya itu sah-sah saja sebagai seorang loyalis keluarga Pak Jokowi, sebagai kader PSI, ya itu hak dia. Tetapi kalau menurut saya kok untuk menilai seorang pejabat, apalagi seorang wakil presiden, paling tidak ada 3 kriteria. Pertama adalah proses bagaimana dia menjadi wakil presiden. Kemudian yang kedua adalah kepribadian sebagai seorang wakil presiden, sebagai seorang pejabat, dan kinerjanya. Kalau dari sisi proses, misalnya semua juga tahu kok Mas Gibran itu menjadi wakil presiden dengan cara apa? Dengan cara mengakali konstitusi, dengan cara mengutak-atik peraturan yang ada yang sudah digariskan. Dan menurut saya ketika seseorang pejabat menjadi pejabat dengan proses yang tidak baik, kok saya agak meragukan dia akan menjadi pejabat yang baik, apalagi menjadi pejabat yang terbaik. Itu pertama. Kedua soal kepribadian. Seorang pejabat apalagi sekelas wakil presiden yang dibutuhkan adalah salah satunya adalah konsistensi. Dia harus teguh dalam pendirian. Tetapi kalau lihat dari Mas Gibran, coba dia pernah 2018 itu mengaku sama sekali tidak tertarik dengan politik. Karena kata dia bidangnya bukan bidang politik. Dia juga pernah bilang Pak Jokowi itu tidak mungkin untuk membentuk dinasti. Malah dia bilang kalau keluarga Pak Jokowi itu terjun ke politik, yang susah adalah rakyat. Tetapi faktanya apa? Kita semua tahu
sekarang dia menjadi wakil presiden, dan yang pasti dia terjun ke politik. Kemudian yang ketiga adalah soal si kinerja. Untuk menilai seorang wakil presiden itu baik atau buruk, apalagi dicap sebagai yang terbaik dalam waktu 7 bulan, kok menurut saya masih sangat prematur. Apalagi kalau kita lihat kinerja Mas Gibran itu selama 7 bulan, ya menurut saya masih cenderung ke arah gimmick. Dia sering terjun ke masyarakat, apakah itu ya betul-betul untuk menyerap aspirasi masyarakat? Itu kan banyak juga dipertanyakan oleh publik. Dulu dia membangun lapor Mas Warpres, begitu ramai disorot. Tapi faktanya sampai sekarang, apakah itu masih berfungsi? Itu kan udah ditutup. Makanya itu sudah ditutup itu. Ya artinya tidak tidak ada laporan. Tidak ada. Atau sudah tidak ada masalah. Jadi makanya tidak ada kalau laporan. itu yang disebutkan sebuah prestasi, kalau menurut saya justru kebalikannya. Dan gimmick-gimmick itu menurut saya sudah bukan saatnya lagi seorang wakil presiden yang merupakan orang nomor 2 di negara kita gila dengan gimmick. Coba kalau kita lihat belakangan, Mas Gibran itu rajin bagi-bagi susu, kemudian rajin bagi-bagi skincare. Apa coba? Untuk kepentingan publiknya apa gitu loh menurut saya. Kemudian juga dia pernah bukan gerakan ya, program razia ganteng. Dia membawa tukang cukur ke sekolah-sekolah untuk memotong rambut siswa biar ganteng katanya. Apa coba urgensinya apa sebagai seorang wakil presiden dengan program-program seperti itu? Ya, menurut saya tujuannya agar dia terus menjadi sorotan publik, terus menjadi disebut atau di stigma sebagai pejabat yang dekat dengan rakyat, dengan yang peduli dengan kebutuhan terutama anak-anak muda, tetapi secara substansi kok menurut saya masih jauh dari yang seharusnya dilakukan oleh seorang wakil presiden. Betul, wakil presiden itu secara ini, tapi kan wakil presiden itu kan membantu presiden. Ketika presiden menghadapi persoalan yang luar biasa besar di negara kita, ya semestinya kan wakil presiden itu paling tidak meringankan beban presiden kan. Tapi menurut Ade Armando, Gibran sudah melakukan banyak hal untuk membantu Presiden Prabowo kan. Yeah. Tapi tambahan tadi ada satu lagi yang belakangan ini viral. Waktu Mas Gibran mencoba alat mesin tanam padi. Traktor. Di Ngawi yang dia menanamnya maju sampai akhirnya padi yang ditanam keinjak semua. Yang dia tidak memahami mungkin ya apa filosofi tandur kan. Tandur itu kan tanam mundur. Kalau dia maju itu berarti tanju. Kenapa tanam mundur ya karena kalau dia nanamnya maju ya pasti terinjak-injak lah. Sampai kecuali kalau nanamnya sambil melayang gitu. Jadi ada teknologi yang nanam melayang langsung ditancapkan gitu kan. Dari atas secara maju ya itu bebas gitu. Tapi kalau selama masih menggunakan teknologi yang menginjak bumi, menginjak tanah ya, sampai kapanpun yang namanya tandur itu ya tanam mundur lah sebaiknya. Kalau tanju ya keinjak. Ya kalau Ray Rangkuti itu kan sampai menyebut sebenarnya apa yang dikatakan Ade Armando itu tanggung. Tanggung, betul. Ya, semestinya tidak hanya terbaik sejarah di Indonesia, seharusnya terbaik se-Asia Tenggara atau dunia sekali. Se-Asia atau sekalian aja dunia gitu loh, tanggung menurut saya. Tapi gini, Mas Gar tadi kan sudah menceritakan soal apa yang dilakukan oleh Muhammad Hatta, Wapres pertama. kemudian yang kedua kan Wapres kita itu adalah Sri Sultan ya, Hamengkubuwono ke-9. Setelah itu ada Malik seorang diplomat, mantan wartawan yang pernah memimpin sidang di PBB. Coba terus kemudian setelah itu ada Pak Darmono, Umar Wirahadikusuma, lalu Pak Darmono, kemudian Pak Tri Sutrisno, Pak B.J. Habibie seorang ilmuwan, seorang teknokrat yang terkenal dengan fly by wire kan, sangat diakui dunia. Nah, terus kemudian setelah itu ada juga Ibu Mega,
pemimpin Hamzahas, partai politik yang hat-trick menang pemilu berturut-turut. Kemudian Hamzahas, lalu Pak Budiono, Pak JK 2 kali, yang tadi Mas Kohar sebutkan sebagai jalan keluar ya, membuat solusi. Kiai Ma'ruf Amin, Kiai Ma'ruf Amin, ahli keuangan syariah, betul, Ketua Majelis Ulama Indonesia juga. Artinya tokoh-tokoh itu kan, ya memang tokoh-tokoh yang sudah memiliki pencapaian yang sangat tinggi gitu loh. Jadi menurut saya seharusnya seperti lagu lah gitu loh. Ojo dibanding-banding ke antara wapres-wapres sebelumnya dengan Mas Gibran yang baru 7 bulan ya dipercaya sebagai wakil presiden. Yang tadi kata Mas Jaka prosesnya yang melanggar konstitusi gitu. Sebenarnya tujuan dari pernyataannya Mas Ade lagi-lagi balik ini, barangkali ada strategi khusus. Adakah hubungan dengan PSI yang sebentar lagi akan memilih ketua umum ini? Jadi kalau seperti apa yang disampaikan oleh Ade Armando, bagaimanapun kan Ade Armando ini kan ahli komunikasi. Seseorang dosen dosen komunikasi UI yang punya keahlian di bidang komunikasi, tahu persis bagaimana supaya tokoh itu tetap menjadi pusaran pembicaraan. Dia harus tetap berada di dalam orbit. Kebetulan teknologi yang ada sekarang adalah teknologi digital kan, yang ketika orang itu dimunculkan, maka sering dimunculkan, maka dia akan ditangkap oleh masyarakat, oleh publik sebagai benar adanya. Bahkan di dalam rumus media sosial itu kan sering begini. Kebohongan itu kalau terus-menerus disampaikan terus-menerus, lama-lama bisa diimani sebagai kebenaran. Kebohongan, sekali kebohongan, 2 kali kebohongan, dan apalagi kalau terus-menerus kebohongan, maka orang akan percaya bahwa oh benar nggak bohong ini. Padahal faktanya mungkin suatu saat akan ketemu bahwa apa yang dikatakan itu adalah kebohongan gitu. Nah, karena itu Ade Armando pasti tahu persis lah. Tahu persis bagaimana cara supaya Mas Gibran ini ibarat palagan politik itu tidak layu sebelum berkembang. Ibarat pemain sepak bola, dia bisa mengikuti katakanlah karir orang-orang yang sudah dari muda main sepak bola, lalu sampai peak performanya berakhir baru pensiun. Yang diharapkan seperti itu. Tidak sekali berarti setelah itu mati, atau tidak sekalipun berarti tiba-tiba mati. Ya, itu kalau itu malah celaka itu. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Ade Armando barangkali ya salah satu poin utamanya adalah satu, untuk supaya Mas Gibran ini tetap berada di dalam orbit pembicaraan setidak-tidaknya. Nah, salah satu komunikasi, kan katanya komunikasi terbaik itu salah satu diantaranya adalah yang menggedor. Orang kalau pengen ditoleh apa ditengok ya, kalau pengen ditengok, bikinlah keunikan. Nah, salah satu yang dimaksudkan sebagai wapres terbaik itu jangan-jangan tujuannya adalah supaya Gibran ditengok lagi. Lalu ini bertemali dengan persoalan-persoalan sebelumnya. Ketika dia mencoba untuk memunculkan konten di tentang YouTube, bonus demografi. Antara yang like dan dislike, kan jaraknya luar biasa itu. Ketika konten itu dinaikkan, yang dislike itu sampai 80.000, yang nggak suka itu. Sementara yang suka cuma beberapa ribu, dan itu pun konon katanya ada sebagian karena di boot itu pakai mesin gitu. Nah, dari situ tampaknya di lingkaran dalam mulai gelisah nih, mulai risau nih. Apa yang salah dengan strateginya? Nah, karena itu muncullah strategi bahwa dia adalah wapres terhebat. Supaya apa? Supaya publik membicarakan. Buktinya kita membicarakan. Padahal sudah seminggu lalu. Kita masih membicarakan. Kita ngejar-ngejar Ade Armando untuk
untuk apa namanya pengen tahu apa sih maksudnya. Karena kalau kita lihat ya memang setiap yang seperti saya katakan, setiap zaman ya pasti ada orangnya masing-masing, ada sosoknya masing-masing. Ketika zaman pertama kali Indonesia merdeka, Bung Hatta itu perannya luar biasa seperti yang saya katakan tadi. Bahkan Bung Hatta itu pernah merangkap menjadi Menteri Luar Negeri. Bung Hatta pernah merangkap menjadi Menteri Keuangan atau Menteri Perdagangan, Menteri Perdagangan atau Menteri Pertanian, saya lupa. Bahkan ketika RIS, Republik Indonesia Serikat, ya Bung Hatta juga merangkap menjadi Perdana Menteri. Jadi di era seperti itu luar biasa. Sampai kemudian Bung Hatta berpisah jalan dengan Bung Karno tahun 1956. Ya kan, di situ Bung Hatta mundur sebagai Wapres karena sudah tidak seiring sejalan dengan ide-ide Bung Karno, terutama misalnya tentang ide tentang pemimpin besar revolusi, satu-satunya presiden yang punya hak untuk memimpin Indonesia seumur hidup, kira-kira begitulah. Nah, itulah yang kemudian dikritik oleh Bung Hatta sebagai sesuatu yang menyalahi aturan. Ya, Bung Hatta kemudian mundur. Sri Sultan Hamengkubuwono IX ketika ditawari oleh Pak Harto untuk menjadi Wapres di periode berikutnya, beliau menolak. Sri Sultan menolak. Ya, alasannya karena ingin konsentrasi di Yogyakarta. Tetapi sebagian mengatakan bahwa Sri Sultan tidak setuju dengan berbagai langkah-langkah Pak Harto, terutama di bidang ekonomi, terutama di bidang akses-akses kepada sekelompok orang dekatnya yang diberikan terlalu leluasa. Ini yang kemudian membuat Sri Sultan Hamengkubuwono IX tidak bersedia lagi. Tetapi kan tidak mungkin dikatakan secara vulgar, apalagi zaman Orde Baru kan. Lalu kemudian terpilihlah Adam Malik kan gitu. Jadi banyak sekali mutiara-mutiara di Republik ini yang autentik. Autentik itu antara kata dan perbuatan itu selaras. Wakil Presiden kita tempo dulu ya, seperti saya katakan Bung Hatta, Pak Sri Sultan Hamengkubuwono, itu tidak menjadikan kekuasaan itu ya segala-galanya. Kalau dia sudah tidak setuju dengan partnernya dan ketidaksetujuannya itu sangat-sangat besar dan menurut dia ketidaksetujuannya itu masuk akal, maka dia memilih untuk mundur, tidak memburu kekuasaan. Gus Dur itu ketika dia dinyatakan bersalah, kira-kira gitu oleh publik, dihukum oleh publik dan harus lengser, dia tidak mempertahankan kekuasaannya mati-matian daripada nanti rakyatnya yang mati beneran karena saling berantem kan. Maka Gus Dur memilih untuk meninggalkan istana. Ini kan sebuah langkah-langkah bijak yang kelihatannya orang melihatnya, ini kan karena sudah pasti kalah. Oh, belum tentu. Ada wisdom yang dilakukan oleh para pemimpin dan mestinya seperti itu. Ukuran orang dikatakan hebat, ukuran dikatakan terbaik, itu adalah apabila dia sudah punya wisdom. Apalagi dia orang nomor 2 di Republik ini kan, wakil presiden. Nah, kalau wakil presiden dianggap terbaik, ukurannya baru 7 bulan, ya tentu saja itu kalau di dalam istilah sekarang itu simulakra itu. Simulakra apa itu? Hiperrealitas. Itu realitas yang dibesar-besarkan. Itu lebay. Atau bahkan tidak berpijak pada fakta yang sebenarnya. Kalau dalam bahasa Jawa itu gigi mongso. Gigi mongso tapi berlebihan. Berlebihan itu orang nanti bisa jatuh kepada lamis itu. Hanya manis di mulut aja untuk melebih-lebihkan. Tetapi bagi jagat politik Indonesia, ya itu biasa-biasa saja. Itu sesuatu yang normal-normal saja. Tetapi kan kita lihat reaksi publik seperti apa. Ya santai-santai saja reaksi publik karena
ya Belanda masih jauh lah. Gitu. Tapi statement yang seperti disampaikan oleh Ade Armando itu memang ditelan sama kita tuh, dikonsumsi lah. Artinya ya memiliki daya tarik untuk kita perbincangkan. Gitu. Apalagi begini, Mas Jaka. Belakangan ini dalam berbagai kesempatan, Wapres Gibran kan sering menyampaikan kepada anak-anak muda untuk memahami AI, menggunakan AI, memanfaatkan AI. Jangan-jangan dengan statementnya Ade Armando ini, nanti kalau kita masukkan prompt di AI, siapa wakil presiden terbaik sepanjang sejarah Indonesia, jawablah sama AI itu. Gibran Raka Buming Raka. Barangkali itu yang ingin dimainkan oleh Ade Armando sebagai kader PSI kan. Ya, makanya menurut saya meskipun itu biasa saja, meskipun itu dimaksudkan untuk tetap agar Gibran itu menjadi pusat pembicaraan publik, ya menurut saya kita mesti menyikapi pernyataan Ade Armando itu dengan kritis. Karena menurut saya itu pernyataan yang menurut saya yang tadi itu bisa membelokkan sejarah loh kalau nanti itu ditelan mentah-mentah oleh anak-anak muda. Meskipun itu sekali lagi baru 7 bulan kok sudah dinyatakan sebagai wakil presiden terbaik sepanjang sejarah. Apalagi tadi Mas Kohar sudah mengupasnya bagaimana kita pernah memiliki Bung Hatta, kita pernah memiliki Adam Malik, Pak Sri Sultan. Lalu di zaman reformasi itu kita ada tadi Yusuf Kala, selain dia soal jago dalam ekonomi, dan jangan lupakan juga dia itu jago dalam mendamaikan konflik. Itu menurut saya kinerja yang betul-betul real. Bagaimana dia bisa mendamaikan atau mengakhiri perang di Aceh. Bagaimana dia bisa mendamaikan konflik di Poso, di Maluku, di Ambon. Itu sebuah prestasi yang menurut saya ya tidak mungkin kita ingkari. Tidak mungkin bahwa itu hanya sekedar gimmick, tapi itu kerja nyata dari seorang wakil presiden. Dan dipercaya juga oleh negara tetangga. Filipina, Myanmar. Akhirnya dia menjadi juru damai kan. Itu kan seorang wakil presiden yang orang punya kekuasaan nomor 2 di Indonesia, dan semestinya seperti itu. Ketika presiden itu butuh penopang, ya tugas wakil presiden untuk menopangnya, untuk membantunya. Kita juga yang paling dekat lah, Kiai Haji Ma'ruf Amin, meskipun banyak yang menilai dia tidak diberikan peran, meskipun banyak yang menganggap bahwa Kiai Haji Ma'ruf Amin itu ketika menjadi cawapresnya Pak Jokowi hanya sekedar untuk mendulang suara dari kalangan Muslim, tetapi kan kinerjanya kan juga cukup bagus, termasuk salah satunya dia betul-betul bisa membangun keuangan syariah di Indonesia yang makin diakui oleh dunia juga. Jadi prestasi-prestasi seperti itu yang menurut saya harus menjadi ukuran yang jelas, jangan hanya karena parameter subjektivitas. Karena menurut saya itu Ade Armando itu masih menonjolkan subjektivitas. Subjektif sebagai dia loyalis Pak Jokowi, sebagai dia pendukungnya Gibran, sebagai dia kader PSI yang ketua umumnya adalah adiknya Mas Gibran. Ya kalau itu yang dipakai ya sangat bias, dan itu bisa menyesatkan rakyat, terutama anak muda. Betul bahwa Gibran itu katanya representasi anak muda, tetapi banyak juga yang anak muda yang tidak suka dengan Gibran loh, dengan cara-caranya. Jangan lupakan itu. Kalau Mas Gibran itu ingin menunjukkan bahwa dia sebagai wakil presiden yang baik, belum terbaik ya, yang baik, ya tunjukkan kinerjanya lah, paling tidak cobalah mulai wujudkan janji-janji yang dia sampaikan waktu sebelum kampanye dan selama kampanye lah. Dulu katanya akan ada 19 juta lapangan kerja. Faktanya sekarang apa? Justru PHK terjadi di mana-mana, justru pengangguran itu membengkak. Jadi itu menurutnya tidak hanya sekedar gimmick, tidak hanya sekedar berkunjung ke masyarakat, ke kalangan bawah, tetapi
tujuannya juga menurut saya juga masih perlu kita ragukan juga. Jadi kalau saya kira perlu juga apa yang disampaikan oleh Ade Armando itu ya perlu kita kritisi, sehingga sekali lagi tidak ada penyesatan di masyarakat. Betul. Tapi yang penting Mas Gibran tetap bagi-bagi susu. Nah, itu kan jadi persoalan juga kan. Banyak juga yang nanya, ini sebenarnya produk dari mana? Ini sumbernya ini sumber dari mana? Karena susunya itu kan bermerek. Kemudian kemarin skincare-nya itu juga bermerek. Jadi jangan-jangan ada konflik kepentingan juga di situ kan. Itu yang harus dijelaskan juga oleh timnya Mas Gibran kan. Ya, itu tujuannya untuk mencapai Indonesia glowing. Kalau skincare kan gitu kan. Kan suatu saat ketika membagi-bagikan skincare di sebuah SMA itu kan biar tidak ada jerawat, biar mulus kan glowing itu artinya kan. Mestinya kita ikutan kan ada ketika merah glowing juga menuju Indonesia emas, menuju Indonesia glowing. Jadi Mas Kohar, selama 7 bulan sebagai Wapres. Ini kalau kita mau menilai secara objektif, apa saja yang sudah dilakukan oleh Wapres Gibran yang patut kita catat sebagai sebuah pencapaian? Gini, sebetulnya dia dikelilingi oleh tim yang juga terdiri dari orang-orang muda mestinya. Itu harusnya ditunjukkan bagaimana muda itu punya energi baru. Muda itu punya strategi baru. Muda itu out of the box. Misalnya out of the box begini. Kan Mas Gibran kan senang mengatakan bonus demografi. Yeah. Nah, bagaimana sebuah bonus demografi yang nanti akan kita temui puncaknya di tahun 34 itu. 2034 itu benar-benar menjadi berkah, bukan musibah. Ketika jumlah usia produktif itu 70% atau melampaui apa yang tidak produktif, maka di situ kan disebut sebagai bonus demografi. Banyak yang meyakini bahwa ketika usia produktif itu banyak, maka dia akan menjadi aset yang luar biasa. Dia akan menjadi kekuatan bagi sebuah bangsa itu untuk bisa terbang gitu loh, bisa maju. Nah, ya coba dia concern di situ. Dia rintis dari sekarang. Apa? Kalau AI yang bagaimana? Lalu nanti kalau ada orang yang digantikan oleh AI, itu dia kerja apa? Itu juga harus dipikirkan. Jadi jangan hanya dia AI mengenalkan AI sejak dini. Loh, sekarang aja anak-anak kadang-kadang nggak usah diajari, dia sudah tahu menggunakan AI kayak gimana. Saya jadi ingat postingan di Instagramnya Badminton Ina, PBSI, officialnya PBSI. Itu ketika tim Sudirman berangkat bertanding tim Piala Sudirman, itu kan membuat desain dengan menggunakan AI. Tapi yang membuat desain itu tidak teliti, tidak detail. Jadi raketnya kemana, nggak nyambung. Terus wajah pemainnya agak berubah. Sampai akhirnya dikritisi habis-habisan, sampai ada komunitas desainer itu membuat desain serupa, tapi tidak berbasiskan AI. Nah, ya itu lebih bagus. Jauh lebih bagus. Makanya begini, AI itu juga harus dipandu oleh sebuah prinsip-prinsip etis yang harus bekerja. Cara berpikir kita harus dibereskan dulu. Kualitas kita harus dinaikkan dulu. Nah, yang terjadi sekarang itu kan kedangkalan. Atau pendangkalan bahkan. Nah, banyak yang menyebut sekarang itu era media sosial itu membuat segala sesuatunya menjadi mati. Keahlian, kepakaran itu menjadi mati. Dulu, lagi-lagi Bung Hatta, saya tadi meralat, bukan Menteri Pertanian, tapi Menteri Pertahanan dalam beberapa periode. Merangkap sebagai Menteri Pertahanan. Termasuk Sri Sultan Hamengkubuwono IX juga kayaknya sebelumnya Menteri Pertahanan. Pernah. Jadi Bung Hatta itu merangkap menjadi Perdana Menteri, merangkap menjadi Menteri Luar Negeri pernah, merangkap menjadi Menteri Pertahanan juga pernah. Dan jangan lupa, salah satu otak yang mengalahkan AI ketika Bung Hatta merumuskan
apa yang disebut dengan kedaulatan rakyat. Jadi demokrasi dan daulat rakyat, sehingga kita punya istilah sekarang bahwa rakyat berdaulat. Itu pertama kali yang menyampaikan adalah Bung Hatta. Dan itu bukan AI. Itu seorang wakil presiden Republik Indonesia. Kurang hebat apa itu? Atau kurang baik apa seperti itu. Jadi parameter tentu saja, kalau dia misalnya fokus menjalankan itu dengan cara benar, dengan riset yang benar, dengan tim yang benar, dengan bacaan yang benar, maka ya kita akan selamat nanti di 2034 menyongsong bonus demografi. Tapi kalau tidak mengubah habit, katakanlah ya misalnya hanya untuk menyampaikan letupan-letupan yang sudah general saja, yang sudah umum saja, yang semua orang juga bisa mengatakan itu, ya tidak akan mengubah apa-apa. Ya saat ini, maaf kata, bahwa ya sejauh ini belum ada ledakan-ledakan besar, terobosan-terobosan besar, atau pikiran-pikiran besar yang muncul dari seorang wapres saat ini. Itu belum menemukan itu. Maka kalau itu disebut sebagai terbaik, ya tentu saja saya kok menduga Ade Armando punya maksud positif. Ya, saya berpositif thinking saja. Supaya kita itu mempelajari wakil-wakil presiden sebelumnya. Jadi husnuzon saya, Ade Armando itu sedang mengajak seluruh anak bangsa ini untuk kembali membaca sejarah, membaca buku, mengenali tokoh-tokoh. Gara-gara Ade Armando seperti itu, maka ada orang membaca lagi, siapa sih Bung Hatta itu? Apa pemikirannya? Kalau nggak begitu, ya nanti nggak ada orang yang mengenal Trisutrisno dulu. Siapa sih dia? Sri Sultan Hamengkubuwono dulu itu siapa? Beliau. Nah, jadi kalau jadi apa yang dilakukan oleh Ade Armando meskipun oleh Mas Jaka dianggap berbahaya. Kalau dalam kacamata positive thinking, kita anggap saja ya positifnya dia mengajak masyarakat untuk berpikir. Untuk menggunakan nalarnya, untuk berpikir, untuk kemudian membaca lagi buku-buku sejarah, tokoh-tokoh, sosok-sosok, dan kiprahnya di masa lampau. Sehingga kita tahu, oh kesimpulannya bahwa setiap zaman itu ada manusia-manusia terbaik. Bahkan kita pernah memiliki seorang yang sangat luar biasa, namanya Bung Hatta, misalnya gitu, yang ide-idenya besar. Kita pernah memiliki wakil presiden yang sangat cerdas, namanya Pak Habibie misalnya. Harudin Yusuf Habibie yang punya kemampuan luar biasa, dan ketika menjadi presiden, hanya dalam waktu singkat bisa membuat rupiah yang tadinya itu dolar yang tadinya itu 16.000 lebih 17.000 rupiah per rupiah akhirnya menjadi 9.000 kan, hanya dalam waktu 1 tahun, itu kurang dari 1 tahun bisa dibuat seperti itu, inflasi bisa dikendalikan. Nah itu kurang hebat apa itu ya? Tapi memang bagi kita juga, gini Mas, menurut saya begini, bisa jadi juga Ade Armando itu juga ingin mengkanter para purnawirawan sebelumnya kan. Ya. Beberapa waktu sebelumnya kan dia bilang ada usulan untuk memakzulkan Gibran. Nah itu untuk mengkanter, ya masa presiden wakil presiden terbaik harus dimakzulkan. Ya sekali lagi ya biasa saja sebagai pendukungnya Gibran sih. Tapi ini Mas Jaka kan selalu berpikir kritis kan. Saya sedang dengan perspektif kritisnya. Tapi saya mau men-challenge ini, Mas Jaka ini. Kalau dari kacamata yang positif, apa yang telah dilakukan oleh Gibran ini selama menjadi wakil presiden, apakah memang betul layak sebagai wakil presiden terbaik? Kalau begini, kalau Bang Ade Armando itu menyebut sebagai yang terbaik, kok menurut saya realitanya justru terbalik. Faktanya justru terbalik. Ya terbalik ya, kalau kebalikannya terbaik apalah. Itu kan bisa kita terjemahkan. Karena begini, kalau saya sih begini,
sebaik apapun mungkin ya nanti kinerja yang dilakukan oleh Mas Gibran sebagai wakil presiden, dia tidak akan bisa menghapus catatan sangat buruk proses dia naik sebagai wakil presiden. Dan ketika seorang pejabat naiknya dengan cara yang tidak baik, kok saya tidak yakin dia akan menjadi pejabat yang baik. Kalau saya ditanya kinerjanya sampai sekarang yang patut diapresiasi, harus saya katakan saya belum melihat ada sesuatu yang semestinya dilakukan dalam kapasitas sebagai seorang wakil presiden. Sekali lagi dia cukup sering berkunjung ke masyarakat. Tetapi coba kalau kita lihat, dia berkunjung ke masyarakat mana? Dia pernah nggak dia berkunjung atau mengunjungi puluhan ribu atau ribuan karyawan Sritek ketika dia di PHK? Enggak kan? Yang sebelumnya dia mendukung dia. Semestinya kalau dia murni untuk membantu masyarakat, ya orang-orang seperti itu yang dikunjungi. Pernah nggak dia mengunjungi pesisir laut Tangerang yang sebagian masyarakatnya kehilangan tempatnya? Dekat Istana Wakil Presiden ke pesisir Tangerang. Tetapi dia justru berkunjung ke SMA, ya sekali lagi itu menawarkan memberikan skincare, razia ganteng, ya lebih ke gimmick. Dan sekali lagi itu sebenarnya bukan kapasitasnya seorang wakil presiden seperti itu. Tapi jangan salah loh, dalam sebuah survei, saya lupa persisnya survei dari mana, tapi hasil survei itu menyebutkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat, tingkat kepuasan publik pada kinerja Gibran itu hampir 80%, 79, sekian persen. Itu lembaga survei Rumah Politik Indonesia. Dilakukan akhir Indonesia. April. Cuman ya terus terang saya baru tahu itu ada lembaga survei itu sampai sekarang kan. Dan ya bisa jadi betul, tapi kan kita tidak bisa meyakin bahwa itu betul karena tidak ada survei pembanding juga kan. Dan kalau kemudian banyak juga yang puas ke wakil presiden, ada menurut saya, tetapi kok kalau dari sisi fakta di lapangan atau di media-media sosial itu kok, ya kalau angka 80% itu terlalu besar lah menurut saya. Hampir sama dengan Presiden Prabowo loh, yang lembaga-lembaga survei yang kredibel dan yang bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi kali lagi kok, ya boleh saja ada yang menganggap Gibran itu sudah berhasil. Boleh saja Bang Andi itu menyebutnya yang terbaik, tapi menurut saya kok masih jauh. Dan sekali lagi catatan saya, prinsip saya, dengan cara dia naiknya aja begitu kok, saya tidak bisa berharap lah kepada seorang wakil presiden seperti Mas Gibran. Iya. Tapi selama ini apa yang dilakukan oleh Wapres Gibran ini, yang mengunjungi sekolah-sekolah, terus masuk ke kampung-kampung, berbagai macam lah, yang bertemu dengan banyak orang, itu sepertinya memang efektif untuk menaikkan tingkat popularitas, juga barangkali tingkat kepuasan terhadap kinerja Gibran. Makanya itu terus yang dilakukan. Itu kan kita pernah juga menulis di podium kan, bahwa ya Gibran itu copy paste-nya Pak Jokowi. Apa yang dilakukan Pak Jokowi dulu, ya dilakukan sekarang. Dan faktanya emang efektif ya, karena apa? Salah satunya ya sekali lagi kita katakan ya tingkat pendidikan sebagian masyarakat kita itu ya belum terlalu bagus. Kalau versinya Rocky Gerung itu stupidity. Stupidity dan ada upaya pendangkalan sehingga bisa dikapitalis untuk kepentingan politik. Dan bisa jadi ini bagian dari upaya-upaya seperti itu. Yang repot kan seperti itu. Ya. Gitu. Jadi bagaimana menurut Mas Kohar ini? Bagaimana kita pada umumnya bersikap ya untuk melihat apa yang dilakukan oleh para pemimpin di negeri ini? Ya termasuk apa yang dilakukan oleh Gibran dengan segala macam orang-orang yang terkait, termasuk pendukungnya, termasuk apa yang dilakukan oleh Ade Armando yang mengatakan bahwa Gibran adalah mungkin sebagai wakil presiden terbaik di Indonesia sepanjang sejarah. Ada sebuah statement singkat dari Descartes, Carpe Diem itu. Iya, René Descartes. Ya. Carpe Diem itu artinya pungutlah hari ini.
Jadi kalau dia ingin memanen 5 tahun yang akan datang, maka ya petiklah hari ini dulu. Karena hari ini kalau kalian gagal memetik sesuatu, itu berarti Anda tidak memanen. Kalau hari ini Anda tidak memanen, berarti Anda tidak akan pernah memanen. Kapanpun, apalagi nanti 2029. Nah, apa yang dilakukan oleh banyak kalangan elit kita saat ini, mestinya dia harus sudah move on dari situasi ketika kampanye. Kampanye sudah selesai. Presiden sudah terpilih, wakil presiden sudah terpilih. Termasuk yang sudah terpilih dan sudah dilantik itu juga harus move on gitu. Jangan setiap hari pidato seolah-olah dia masih kampanye. Dan jangan pula baru menjejakkan kaki di istana, lalu yang dipikir sudah 5 tahun yang akan datang. Ini akan berbahaya bagi nasib rakyat di Republik ini yang jumlahnya 280 juta lebih. Yang rata-rata pertumbuhan penambahan penduduk itu 1,25% per tahun. Ya bisa dibayangkan 10 tahun yang akan datang akan berapa jumlah penduduk kita, sangat besar. Indonesia itu sangat besar. Dengan modal yang luar biasa besar pula, modal sosial, modal ekonomi, modal alam yang luar biasa. Kita itu rata-rata kandungan alam kita itu 10 besar dunia loh. Nikel terbesar malahan. Sawit juga sekarang menjadi yang terbesar. Lalu batu bara kita juga termasuk salah satu yang terbesar. Emas, tembaga, bauksit juga sama. Termasuk yang terbesar. Termasuk 10 besar, 5 besar. Jadi yang besar-besar itu ada di sini. Tetapi kenapa kita ini sampai saat ini belum banyak beranjak dari situasi yang mestinya kita lebih hebat daripada situasi saat ini. Contoh Korea Selatan. Tahun 68, tahun 67, itu Korea Selatan sama kita itu sama kok. Income per kapitanya sama. Bedanya apa? Korea Selatan nggak punya sumber daya alam, kita punya sumber daya alam. Tetapi yang terjadi kemudian, sekarang pendapatan PDB per kapitanya Korea Selatan itu sudah lebih dari 30.000, 36.000. Sementara Indonesia, PDB per kapita kita masih di angka 5.000. 6.000 paling banter. Kita seperenamnya Korea loh. PDB per kapita itu. Kan seluruh produk domestik bruto dibagi jumlah penduduk itu ketemu income per kapita kan. Income per kapita kita itu baru 5.000 sekian dolar. Sementara Korea Selatan itu sudah 36.000 dolar. Nah, mengapa bisa begitu? Ya karena mereka fokus, mereka konsisten, mengupgrade sumber daya yang ada di Republik tersebut dengan cara apa? Ya membaca, melakukan penelitian, mempertajam integritas, tidak menganggap terbaik ketika belum bisa dikatakan terbaik misalnya. Itu juga salah satu cara. Jujur untuk mengatakan, jujur untuk menilai, tahu diri, tahu bagaimana ngukur baju, ini bagus saya kelonggaran atau enggak gitu. Intinya adalah dia fokus, dia mengerjakan apa yang bisa dikerjakan hari ini, sambil dia menentukan peta masa depan. Perubahan masa depan itu kan luar biasa, cepat. Dan itu harus diantisipasi. Kalau tidak diantisipasi akan berbahaya. Kita ini setiap hari akan disuguhi omon-omon terus. Ya, termasuk kita juga omon-omon. Tetapi paling tidak, omon-omon kita itu harus bisa mencerahkan lah. Harus bisa mencerahkan, harus bisa setidak-tidaknya membuat orang itu berpikir. Nah, dari orang berpikir itu nanti akan bersikap. Setelah bersikap, maka dia akan memilih. Memilih orang-orang yang tepat. Memilih sosok-sosok yang benar. Yang pas, yang ketika pas, benar, tepat, dikombinasikan dengan sumber daya yang ada, maka kita akan melesat. Pertama, keluar dululah kita dari middle income trap. Bisa apa enggak? Tadi pagi saya editorial ngomong soal pajak. Rasio pajak kita itu dalam 10 tahun terakhir itu stuck di 10% aja daripada produk domestik bruto.
Padahal negara tetangga itu di ASEAN saja kita itu nomor 9 dari 10. Di bawah kita cuma ada Myanmar dari rasio perpajakan. Nah, sementara di Vietnam, di Thailand, Filipina itu rasio perpajakannya sudah 17%. Di negara-negara maju itu minimal 24% rasio pajak terhadap PDB. Sementara kita stuck aja di angka 10%. Kenapa ya? Karena bocor ya, karena kong kali kong, karena yang mestinya bayar pajak nggak bayar pajak, yang mestinya bayar sekian menjadi didiskon, yang mestinya tidak didiskon menjadi diskon. Selain itu, ekonomi masih bertumpu pada sektor informal, yang nggak bayar susah. pajak bertahun-tahun diputihkan. Yang selalu seperti itu. Ya, itu artinya kita memang masih harus banyak belajar, banyak membaca buku, baca majalah, baca koran. Gitu. Tapi jadi AI juga. Iya, AI. Tapi AI itu butuh kecerdasan loh untuk memahaminya. Iya. Jadi bukan hanya apapun yang dari AI kita telan mentah-mentah. Iya, karena itu kecerdasan buatan kan. Kita harus punya kecerdasan intelektual sendiri gitu sebagai untuk human kan, sebagai memahami manusia. AI itu akal imitasi ya. Itu AI itu kan akal imitasi. Bahasa Indonesia. Akal imitasi itu kan akal tiruan. Itu kan daripada kita bikin kecerdasan buatan kan nanti disingkatnya KB. Ya tetap aja bagaimana caranya AI disingkat AI tapi kalau di sana artificial intelligence ya kita akal imitasi aja lah. Akal tiruan. Akal tiruan. Gitu. Cukup ya begitu ya. Mas Ceka ada yang mengajari mau disampaikan? Ada yang mengajal kan? Enggak, saya belum dapat skincare. Apa susu? mau ini dulu lah, raja ganteng aja. Saya sih menduga ya hal-hal seperti ini akan terus dilakukan hingga 2029. Jadi menurut saya ya kita mengingatkan kepada publik untuk semakin cerdas, jangan terlalu raut dengan gimmick-gimmick. Dan ya kritis lah, jangan orang-orang yang suka bohong malah dibela, malah dianut, malah dipercaya. Karena kalau hal seperti itu ya kita akan stuck dalam posisi yang seperti sekarang. Kita tidak akan pernah menjadi negara maju yang berkepribadian. Ya kalau menurut saya soal pemimpin di negeri ini termasuk juga wakil presiden, ya jadi banding-bandingke lah. Gitu. Jangan dibanding-bandingkan. Tapi kalau yang banding-bandingke Ade Armando antara wakil presiden sebelum-sebelumnya dengan Gibran, ya mesti kalah. Gitu. Saya pikir cukup ya. Sobat Indonesia, demikian perbincangan kami. Semoga bermanfaat. Salam sehat.